Hello everyone, aku Jihan Fairuz, aku mahasiswa Fashion Design di Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung. Kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke DM aku karena video yang diupload di YouTube oleh guru BK aku. Baik, masuk pertanyaan-pertanyaan ke DM aku. Oke, pertanyaan yang pertama, kuliah fashion di STTT harus punya basic skill fashion atau enggak? Kalau basic skill sih saran aku harus udah punya. Cuma kalau harus itu enggak juga. Karena teman-temanku sendiri juga ada yang dia polos gitu, enggak ngerti banget tentang fashion. Ya belum bisa gambar, belum bisa jahit juga itu ada gitu. Atau ada yang dia nyasar gitu, dia asal daftar ke kuliah, ke kampus, tapi ternyata di fashion keterima gitu, itu juga ada. Ya ada juga yang tahu soal fashion tapi hanya tahu aja, kalau bisa soal gambar ataupun jahit itu belum bisa gitu. Jadi kalau misalnya mau disiapin nih dari sekarang buat adik-adik punya basic skill tentang fashion itu, saran aku sih belajar mulai dari gambar dulu, gambar dari postur tubuh gitu. Jahit minimal jahit dulu, jahit mesin gitu, belajar mesin. Terus yang kedua, masuk fashion design di STTT harus SMA atau boleh juga SMK. Nah teman-temanku sendiri juga ada kok yang bahkan dari MA, dari madrasah, dari SMK tata busana juga ada, bahkan dari SMK yang bukan tata busana juga ada gitu. Ada yang dari akuntansi, ada yang dari teknologi. Waktu itu pernah aku ada punya teman, dia SMK-nya insya Allah kalau nggak salah ya dari teknik mesin, insya Allah pokoknya mesin-mesin gitu deh. Terus masuk ke fashion ya bisa-bisa aja gitu kan, bisa masuk. Jadi nggak membatasi, nggak nutup kemungkinan buat bisa masuk, bisa kuliah di STTT gitu. Tentang SMK atau itu soalnya nggak terbatas ya. Jadi karena STTT itu di bawah Kemenperin, bukan di bawah Kemendikbud kayak universitas pada umumnya. Ini tuh jadi nggak terbatas gitu, dia mau dari madrasah, mau dari SMK gitu, itu bisa aja gitu. Terus yang ketiga, apa aja yang harus disiapin? Kalau pertama mesti mental ya, karena mental itu benar-benar menentukan gitu. Kalau misalnya kita nggak punya tools pun, pasti mental kita bakalan semangat gitu, bakalan semangat buat cari tools itu gitu kalau misalnya kita belum punya. Nah untuk tools sendiri, pun dulu waktu pas masuk tuh belum seperfect itu gitu persiapannya. Aku baru punya alat gambar ya, karena memang aku sebelumnya memang suka gambar fashion. Terus mungkin kalau misalnya teman-teman mau nyiapin alat-alat, bisa alat gambar, bisa dimulai dari alat gambar. Kita mulai dari A3, A4, atau alat warnanya boleh apa aja, boleh watercolor, boleh warna, marker juga. Itu kalau untuk punya. Nah kalau misalnya untuk di semester 1, 2 itu masih pakai cat poster yang botolan-botolan gitu, yang dari Sakura bukan endorse. Tapi kalau misalnya untuk jahit, kalau misalnya teman-teman mau nyoba belajar jahit, bisa dimulai dari mesin portable, atau nggak usah jauh-jauh dulu buat punya mesin jahit portable. Teman-teman juga bisa ikut jahit dulu di tetangga, di tukang jahit, atau dimanapun gitu untuk persiapannya. Kalau misalnya untuk di kuliahnya sendiri itu di kampus banyak kok mesin jahit, ada mulai dari mesin jahit obras, mesin jahit biasa gitu. Jadi untuk ngerjain tugasnya nggak usah khawatir. Tapi untuk saran aku, untuk mesin jahit portable itu perlu sih menurut aku, karena kan kita belajar jahit itu nggak mesti di kampus ya, ada juga di rumah, atau enggak pas kita punya tugas nih. Nah kita punya tugas nih perlu dibawa ke rumah gitu. Ngomongin soal mental juga, menurut aku sih kita tuh harus punya mental nyicil. Mental nyicil tuh maksudnya gimana? Maksudnya kita mungkin misalnya kita punya 10 tugas nih, kita punya 10 tugas. Nah kita harus ngitung satu tugas ini kira-kira jadi berapa menit nih, ditarget juga harus target berapa menit gitu. Jadi karena kan ketika kita di rumah, di kosan, kita kan nggak hanya ngerjain tugas dong kehidupannya gitu, kita juga ada nyuci, ada beberes dan lain sebagainya. Nah saran aku sih di
time box gitu, maksudnya diatur jadwalnya, di reschedule gitu ketika ada tugas masuk gitu. Jadi jangan sampai mepet deadline, jangan sampai deadliner. Apalagi kayak aku waktu itu pas semester 3 itu IP aku jujur itu nurun, soalnya aku deadliner banget. Udah deadliner terus tugasnya kurang sempurna gitu. Itu yang susah sih. Maksudnya sempurna tuh dalam artian misalkan jahit nih, ada tugas jahit, terus jahit itu harus penyelesaian terus disom gitu. Nah aku tuh belum disom, nah itu yang kurang sempurna maksudnya. Yang keempat soal biaya dan beasiswa. Untuk biaya sendiri, angkatan aku itu angkatan terakhir yang biayanya 3,2 juta per semester. Untuk angkatan adik tingkat aku itu angkatan 2021 ke bawah, biayanya 5 juta per semester. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang uang pangkal, UKT itu di STT itu rata semuanya 3,2. Untuk angkatan aku dan untuk angkatan bawah aku itu 5 juta per semester. Nah untuk beasiswa sendiri yang pernah aku dapatin sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama itu beasiswa dari Ikatan Alumni, yang kedua itu beasiswa dari pemerintah Kota Bandung. Nah itu khusus, yang kedua ini itu khusus ber-KTP dan berdomisili di Bandung. Untuk beasiswa lainnya ada beasiswa dari perusahaan tekstil yang dengan syarat khusus, yang pasti nggak bisa semua dapat gitu ya, mesti ada persyaratan gitu. Sama seperti yang tadi juga, yang persyaratan yang beasiswa pertama yang dari Ikatan Alumni dan beasiswa yang dari pemerintah Kota Bandung itu juga ada persyaratan khusus gitu. Yang kelima ada prospek kerja. Untuk prospek kerja setelah lulus fashion design di STTT itu apa sih? Banyak, karena begitu kompleksnya mata kuliah yang ada di STTT Bandung. Bisa jadi abis lulus bawa kemana, bisa di garment atau bisa di fashion atau bisa jadi entrepreneur. Itu banyak banget prospek kerjanya. Karena judulnya sendiri fashion design di STTT itu judulnya produksi garment konsentrasi fashion design. Jadi kita bisa di garment, bisa di fashion juga bisa. Di garment tuh apa sih maksudnya? Di garment itu ya, buat teman-teman yang belum tahu, garment itu kayak produksi baju massal gitu. Nah aku kasih tahu contohnya. Contohnya tuh BNC itu perusahaan, tahu kan, 3 Second, terus apalagi Green Light, Hamo. Nah itu garment. Karena garment itu produksinya banyak, massal, dengan ukuran yang banyak juga, yang variatif juga gitu, kayak Cardinal, Cressida itu juga garment. Nah kalau untuk fashion itu jumlahnya nggak sebanyak garment produksinya. Terus dia biasanya itu gitu skalanya tuh nggak sebesar garment, nggak sebesar pabrik gitu. Skalanya dia masih konveksi gitu. Terus tiap dia ngeluarin produk itu size-nya nggak sekomplit, nggak sebanyak di garment, itu bedanya. Kayak untuk prospek kerja. Untuk dosenku sendiri, karena aku suka ngobrol-ngobrol, suka penasaran gitu, aku nanya dosenku sendiri, dia sebelum jadi dosen itu di industri dulu, dia jadi merchandiser, terus ada lagi yang jadi entrepreneur juga ada yang jadi masuk di salah satu perusahaan fashion juga ada gitu. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kayak untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa komen di bawah, atau mau request video-video lain juga boleh, bisa request di komen. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Thank you for watching. Bye bye.